إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajmain. Siapakah yang tidak ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua manusia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk khatib pun ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan dalam kitab beliau Madarikus Salikin ada 10 hal untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, hendaklah kita memperbanyak Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, kita hatamkan. Maka ini salah satu cara untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab disebutkan oleh Rajab Ta'ala bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam. Maka hendaklah di bulan Rajab kita perbanyak amal ibadah. Salah satunya adalah dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lainnya agar kita bisa menyiram di bulan Sya'ban. Agar kita bisa menyiram di bulan Sya'ban dan kita memanen di bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak menanam, tidak mungkin dia bisa menyiram dan tidak mungkin dia bisa memanen di bulan Ramadan. Maka hendaklah bulan Rajab yang tanggal 26 ini kita memperbanyak untuk beramal ibadah, menanam agar kita bisa menyiram di bulan Sya'ban dan kita memanennya di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Sebagaimana kita ingin menginginkan mendapatkan isi atau kandungan dari sebuah bacaan atau kitab, tidak mungkin kita akan sekedar membacanya saja, berulang-ulang kita baca. Akan tetapi ketika kita membacanya harus memahami apa yang kita baca, sehingga betul-betul menemukan apa yang kita inginkan atau isi kandungan dari kitab yang kita baca. Begitu pula Al-Quran. Begitu pula Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa menemukan obat dari Al-Quran, kesembuhan dari Al-Quran, penyakit bisa hilang dari Al-Quran, ketenangan kita dapatkan apabila kita hanya sekedar membacanya saja. Maka hendaklah kita memahami, mentadabburinya, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita akan menemukan hilangnya sakit hati dalam diri kita. Disebutkan bahwasanya wadah untuk Allah melihat kepada kita adalah hati kita. Apabila wadah hati kita ini kotor, penuh dengan dosa dan maksiat, maka tidak mungkin kita bisa memasuki Ramadan dengan nikmat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya seseorang yang kemudian membawa dosa ketika masuk Ramadan, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa, kata beliau, yang membuat kita tidak nikmat dalam beribadah. Maka hendaklah kita membersihkan wadah di mana Allah melihat kita, hati kita ini.
dibersihkan dari semua dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah perbanyaklah membaca Al-Qur'an dan istighfar. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan bulan Ramadan dan kita bisa beramal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, dan kita telah siap, wadah kita telah siap untuk menerima semua kebaikan yang Allah tuangkan di bulan Ramadan. Di antaranya Allah lipat gandakan pahalanya, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu musuh kita iblis laknatullahi alaihi. Dan Allah siapkan satu malam di malam terakhir, malam Lailatul Qadar, satu malam yang istimewa sekali. Dan itu akan kita dapatkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh membersihkan hatinya sebelum datang Ramadan. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, kata beliau, cara menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak amal-amalan sunnah. Dengan cara kita memperbanyak amal-amalan sunnah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, "Wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Hambaku selalu secara terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hingga aku mencintainya, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Perkara-perkara yang sunnah inilah yang kemudian akan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala setelah perkara yang wajib. Barang siapa yang mengerjakan yang wajib, maka mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala apabila dia betul mengerjakannya. Akan tetapi cinta Allah kita akan bisa meraihnya dengan perkara-perkara yang sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka boleh tidak kita harus mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan perkara yang sunnah kita berbanyak ibadah qabliyah dan ba'diyah, salat duha kita dan sunnah-sunnah yang lainnya kita kerjakan. Maka insyaallah akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Fa idza ahbabtuhu, jika cinta Allah datang kepada kita, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tangan yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah juga akan menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Artinya apa? Dalam hadis ini bahwasanya menunjukkan kepada kita orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh anggota tubuhnya, lisannya, hatinya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan maksiat. Allah palingkan dari seluruh kemaksiatan. Itulah keistimewaan bagaimana cinta Allah ketika digapai oleh seorang hamba. Bukan hanya itu kata Rasulullah, bukan hanya itu. Wala in sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta berdoa kepadaku, aku akan kabulkan semua permintaannya. Rubaiyah binti Nawar yang memiliki saudara Anas bin Nawar, suatu hari beliau menangkalkan gigi seorang wanita. Kemudian beliau meminta maaf, kemudian ingin mengganti rugi, akan tetapi wanita yang ditangkalkan giginya tidak memaafkan dan tidak mau dibayar. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW untuk diqisas. Ditangkalkan kembali gigi Rubaiyah binti Nadar. Ketika Anas bin Nadar yang termasuk sahabat Nabi SAW mendengar adiknya, saudaranya akan ditangkalkan giginya karena qisas,
Maka beliau berkata, wallahi tidak akan tangkal giginya Rubaiyah bin Nadar. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, wallahi tidak akan tangkal. Masya Allah, sampai 3 kali datanglah wanita dan keluarganya yang ditangkalkan giginya kemudian berdamai. Doa seseorang yang saleh, yang dekat dengan Allah, yang mencinta dari Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in ista'adani la'uidannahu." Jika dia minta perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Dan Imam Hasan Al-Basri yang awalnya adalah mantan budak, beliau qadi di Basrah. Ketika Hajjaj bin Yusuf mengejarnya dengan bala tentaranya untuk membunuh Imam Hasan Al-Basri, kemudian beliau masuk di rumah penduduk dan bersembunyi. Setelah masuk, beliau berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari tentara Hajjaj bin Yusuf. Maka masuklah tentara Hajjaj bin Yusuf ke rumah penduduk yang di mana Imam Hasan Al-Basri bersembunyi. Digeledah semua rumah itu, Masya Allah, digeledah semua rumah, ternyata tidak ditemukan Imam Hasan Al-Basri di dalamnya, padahal beliau bersembunyi dalam rumah itu. Kemudian dia pulang, tentaranya mengatakan kepada Hajjaj bin Yusuf bahwasanya Imam Hasan Al-Basri tidak ada di rumah itu. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Sungguh Imam Hasan Al-Basri ada di rumah itu, akan tetapi Allah telah menutupi mata-mata kalian. Doa seseorang yang Allah cintai, permohonan perlindungan seseorang yang Allah cintai akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu doa kita. Maka hendaklah jadikan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin astaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah usi nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga, bagaimana kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita memiliki waktu untuk menyendiri dengan Allah. Hendaklah kita memiliki waktu untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sepertiga malam. Bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah apapun yang kita. Manisail kata Rasulullah, mana yang meminta? Mana orang-orang yang suka minta kepadaku? Mintalah, maka niscaya aku berikan. Mana orang-orang yang pendosa? Beristighfarlah, minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni. Di malam, sepertiga malam itu tempat di mana kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaghfir lana. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.